filsafat sekarang ini sebenarnya mulai berbicara juga dengan tentang tema-tema yang keseharian hidup kita, filsafat politik. Pasalnya sudah ada, mau tidak mau, ketika rakyat bawah atau tidak mau bayar, mereka malah kita. Karena itu saya sebutkan, dia terlalu dulu dan membagikan ilmunya untuk kami yang lain yang mungkin belum pernah dengar atau yang sudah lupa seperti saya. Terima kasih. Dua orang ini, ya kapten kapal dan asisten kapal ini, kita mempertimbangkan, saya kira mereka mempertimbangkan itu melihat dari sisi gimana bermanfaat bagi banyak orang. Secara moral komunal, tetapi bagi saya dalam situasi tertentu nilai moral personal harus menjadi pertimbangan. Sore hari ini saya begitu antusias mempelajari dua paham itu, dan saya coba menjelajah dalam pemikiran saya kalau seandainya ini naik ke dalam paham hidup teman-teman dari kaum perempuan yang masih saat ini dalam keadaan masih tidak, mereka belum bisa berpendapat atau bebas. Selama ini kita perlu justifikasi atas nilai yang ada ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyelenggaraan-Mu kepada kami hingga saat ini. Sekarang kami hadir di tempat ini untuk mengikuti kuliah umum yang akan dibawakan oleh Pater Yosef Keladu Koten. Kami mohon kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu agar segala diskusi kami, segala kegiatan yang akan terjadi sore hari ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan berjalan dengan baik. Semoga ini kami aturkan kepadamu lewat pelantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Frater Dennis. Para peserta kuliah umum yang saya hormati, jadi sekali lagi seperti saya katakan tadi, saya tidak akan menyapa ya dengan jabatan-jabatan yang khusus itu. Kita tidak untuk sementara kita lepaskan dulu, kita sapa sebagai peserta saja. Sore hari ini kita akan mulai satu rangkaian kegiatan yang kami sebut dengan kuliah umum. Ya, kami menawarkan 6 tema dan ini satu kegiatan yang pertama kali kita buat di wilayah kita ini. Baik. Substansinya itu seperti kuliah, sehingga tidak ada rumusan akhir, tidak ada kesepakatan akhir ya, yang akan kita capai dari rangkaian kegiatan seperti ini. Dan karena ini adalah pertemuan pertama, maka saya akan menjelaskan sedikit tentang 1-2 catatan awal. Selamat datang. Saya menjelaskan sedikit 1-2 catatan singkat tentang kuliah umum. Lalu karena tema yang saya akan bawakan ini dari perspektif filsafat politik, sehingga saya jelaskan sedikit tentang itu sebelum saya mulai menjelaskan tema saya yang sesungguhnya itu tindakan moral dan bagaimana kita menilai ya secara moral tindakan negara. Baik, seperti saya tulis di flyer, salah seorang filsuf Yunani kuno yang bernama Socrates, dia katakan begini, "The examined life is not worth living." Hidup yang tidak direfleksikan itu tidak layak untuk dihidupi. Saya kira poin dari Socrates ini sangat jelas ya. Dia menekankan pentingnya berpikir, pentingnya refleksi
untuk hidup kita dan juga untuk apa saja yang kita lakukan selama hidup kita. Saya teringat dengan kalau Bapak Ibu dengar Cak Lontong, itu salah satu komedian kita yang menurut hemat saya ini seorang komedian yang cerdas menurut saya, kita menurut yang lain, tentang pentingnya berpikir. Ini dia sampaikan dalam nada guyon dalam satu kesempatan ketika dia berbicara di depan pejabat negara. Yang pertama dia kaitkan korupsi dengan berpikir ini. Dia katakan begini, korupsi harus diberantas karena korupsi apapun bentuknya merugikan rakyat. Kuncinya hanya satu, apakah mereka tidak beriman yang koruptor itu? Punya. Yang mereka tidak punya adalah mikir. Saya tanya, apakah Anda tidak punya iman? Punya. Apakah Anda tidak punya harga diri? Punya. Apakah Anda mikir? Tidak. Jadi ini sebenarnya sebuah cara guyonan yang Cak Lontong sampaikan betapa pentingnya berpikir. Ya, berpikir dalam kaitan dengan tidak saja dengan korupsi, tapi berbagai macam tindakan kejahatan yang lain. Atau yang kedua, dia berbicara tentang hubungan antara berpikir dengan menjadi warga negara yang sadar, menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Dia katakan begini, kita memiliki kartu Indonesia Sehat, kita memiliki kartu Indonesia Pintar, tetapi yang tidak kita miliki adalah kartu Indonesia Sadar. Kita harus sadar menjadi bangsa Indonesia. Kita harus mulai mikir, karena pikiran itu hanya berfungsi sebagai parasut. Parasut hanya bisa berfungsi baik ketika dia terbuka dan berkembang. Pikiran juga harus seperti itu, harus terbuka dan berkembang supaya kita bisa menjadi orang baik. Saya kira ini pesannya sungguh mendalam dari perspektif saya, ya. Jadi hubungan antara berpikir dan menjadi warga negara yang sadar, warga negara yang berpikir. Ya. Apa yang dikatakan oleh komedian kita Cak Lontong dan juga apa yang dikatakan oleh Socrates itu sesungguhnya menghantar kita kepada pentingnya berpikir dan berefleksi. Itu berpikir itu menghindarkan kita dari tindakan kejahatan. Orang yang berpikir kritis adalah orang yang mampu mengambil jarak dari orang-orang jahat, dari sistem yang tidak sehat, dan juga dari setiap peristiwa yang bertentangan dengan hati nurani. Orang yang berpikir dan refleksi juga akan membuat hidupnya itu semakin bergairah, bermakna. Dan juga berpikir itu seringkali membuat menghindarkan kita dari rutinitas yang membosankan, ya. Baik, bertolak dari kesadaran ini, penting sekali kita berpikir, refleksi. Maka kami menawarkan sebuah kuliah umum yang mengajak kita masyarakat di Kota Maumere ini untuk coba berpikir dan berefleksi. Sehingga kuliah umum ini sendiri sebenarnya satu kesempatan untuk, ya kalau boleh itu menambah pengetahuan, ya. Dan ini merupakan momen refreshing, momen menyegarkan kembali apa yang pernah didapat di ruang-ruang kuliah. Dan yang kami tawarkan dalam kuliah umum kali ini sebuah tema yang menurut saya tema besar, tema keadilan. Dan keadilan, baik, saya mau penyegaran kembali yang sudah lupa. Jadi ini satu kasus hukum yang terjadi di Inggris beberapa tahun yang lalu. Itu ada sebuah kapal pesiar mewah, ya, dia membawa begitu banyak penumpang. Dia kemudian dihempas oleh ombak di perairan Pasifik.
kapalnya itu kemudian tenggelam. Tetapi 5 orang itu selamat. 5 orang yang selamat itu namanya Dudley sebagai kapten, Stephen sebagai asisten, Brooke sebagai seorang pelaut, dan Parker itu seorang petugas pembersih kabin. 5 orang ini selamat karena mereka menggunakan satu skoci bersama. Dan ketika kapalnya itu tenggelam, skoci itu terombang-ambing di lautan lepas, dan kelimanya ada di dalam skoci itu. Selama beberapa hari, ya, yang ada pada mereka itu hanya 5 kaleng ikan. Jadi 5 kaleng ikan ini. 4 hari pertama mereka tidak makan apa-apa. Pada hari kelima mereka buka 1 kaleng ikan, makan. Lalu pada hari ke-8 semua itu habis, tidak ada apa-apa lagi. Lalu muncul ide dari Dudley dan Stephen. Dudley katakan, mungkin kita buat semacam tali klot untuk korbankan 1 orang. Siapa yang kalau kita tarik klot, siapa yang ini harus dikorbankan, dia harus dikorbankan. Itu ide muncul. Tetapi yang lain tidak sepakat, tidak setuju. Akhirnya ide itu dibatalkan. Itu nilai sebuah tindakan bergantung pada kualitas intrinsik tindakan itu sendiri. Jadi moralitas itu dilokalisasi dalam persyaratan moral absolut, dalam kewajiban dan hak kategoris. Ya, itu yang kita temukan dalam argumentasi hakim dan juga muncul dari diskusi tadi. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya, salah satu contoh prinsip moral konsekuensialisme adalah utilitarianisme. Utilitarianisme ini adalah sebuah doktrin yang dikembangkan pertama kali oleh filsuf Inggris Jeremy Bentham, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh John Stuart Mill. Sedangkan prinsip deontologi itu dikembangkan oleh Immanuel Kant. Dan versi yang lebih radikal itu yang sekarang yang kita sebut dengan libertarianisme, ya, salah seorang filsuf terkenal itu Robert Nozick. Baik, sekarang kita coba mengelaborasi lebih jauh tentang masing-masing prinsip ini, ya, masing-masing prinsip. Prinsip yang pertama itu utilitarianisme, itu dari Jeremy Bentham dan juga John Stuart Mill. Jeremy Bentham itu pencetus teori utilitarianisme, dia orang Inggris, dan dia ini, sekedar cerita, dia ini orang yang betul berpegang teguh pada prinsip filosofisnya. Prinsip filsafat itu kegunaan tadi, utilitarianisme kegunaan. Jadi dia ini konsisten dengan teori kegunaannya, sehingga pada saat dia mulai mau mati, dia membuat sebuah surat wasiat. Surat wasiat itu, dalam surat wasiat ini dia minta supaya tubuh mayatnya itu diawetkan, dibalsem, diawetkan, lalu ditaruh di satu box kaca. Dan karena dia sebelum itu dia bertanya, apa kegunaan mayat seorang manusia untuk hidup manusia seterusnya? Pertanyaannya kan kegunaan. Lalu dia katakan, ya kalau mungkin kegunaannya mungkin untuk ilmu anatomi, belajar ilmu itu. Tetapi dia pertanyaan, dia bilang, tapi saya sebagai seorang filsuf, kira-kira kegunaan saya ini kalau saya mati ini, legasi warisan saya itu apa sebenarnya? Maka dia berpikir, sudah, lebih baik tubuh saya ini dibalsem lalu ditaruh di box kaca sebagai peringatan, sebagai macam pemberi inspirasi, menginspirasi generasi muda untuk berpikir seperti dia. Maka dia menulis wasiat, dan dalam wasiat itu dia katakan seperti itu. Maka kalau di Universitas London itu mereka ini masih ada box yang berisi mayat dari Jeremy Bentham, ini masih ada, sehingga setiap kali kalau ada pertemuan senat itu dia selalu dihadirkan sekalipun dia tidak punya suara, ya. Tapi itu dia punya saya katakan dia konsisten dengan prinsip kegunaan. Dia mau supaya mayat sekalipun bisa memberikan kegunaan untuk orang lain, untuk generasi yang atau generasi-generasi yang
lebih yang akan datang. Oke, John Stuart Mill itu salah seorang pencetus liberalisme, dan sebentar kita akan lihat. Baik, sekarang kalau kita lihat utilitarianisme itu kata, ya kalau dari asal kata, ya kata Latin utilis. Utilis itu berguna, bermanfaat, atau dalam kata Inggrisnya lebih ke utility, kegunaan, kata benda. Tetapi poinnya adalah utilitarianisme adalah sebuah teori etika yang mengatakan bahwa sebuah tindakan baik kalau tindakan itu memaksimalisasikan kegunaan atau kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Jadi itu inti teori dari utilitarianisme, memaksimalkan kebebasan. Jadi berpikir dan kebebasan itu dua hal yang menjadikan manusia sebagai makhluk individu yang bermartabat. Kalau soal rasionalitas itu saya kira gampang, argumentasi ini sangat gampang. Kita katakan bahwa ya orang dengan akal budi kita mengatur hidup kita sendiri, kita menjadikan diri kita berbeda dari binatang lain, kita menjadi spesial dan sebagainya. Jadi argumentasi ini agak gampang. Tetapi kalau kebebasan ini problematis sebenarnya. Tapi Immanuel Kant menawarkan sebuah konsep kebebasan yang sedikit lebih katakanlah khas, persuasif. Ya. Dia katakan begini, bertindak secara otonom, bertindak bebas berarti bertindak secara otonom. Dan bertindak secara otonom berarti bertindak sesuai dengan hukum yang saya berikan kepada diri saya sendiri. Jadi ini prinsipnya. Baik. Bertindak otonom, secara otonom itu dibedakan dari bertindak secara heteronom. Ya, jadi otonomi dan heteronomi itu berbeda, dibedakan oleh Kant. Otonomi itu bertindak sesuai dengan hukum yang saya berikan kepada diri saya sendiri, sedangkan heteronomi itu bertindak sesuai dengan keharusan alamiah atau dorongan keinginan, itu bertindak heteronom, ya, secara heteronom. Kalau satu sore atau panas-panas Bapak Ibu ke Alfamart beli Coca-Cola atau Sprite, dan di Alfamart kan kita masuk, kita pilih saja kan, ambil. Menurut saya sepakat dengan Kang, karena saya masuk dengan gaya saya, ya, gaya setiap orang, dia masuk, dia ambil sesuai kebutuhan dia dan dia bayar. Itu jadi kebebasan di situ. Ya. Yang lain? Jadi dia masuk, dia melakukan tindakannya karena keinginannya untuk menyegarkan tubuhnya, dia beli dan selesai. Itu pendapat saya. Sudah dua pendapat. Menurut saya itu tindakan heteronomi. Ya. Lalu untuk pertanyaan apakah itu tindakan bebas atau tidak? Menurut intuisi saya menjawab itu bukan tindakan bebas. Alasannya karena semua barang sudah disediakan. Semua barang sudah disediakan padanya. Dia pergi hanya bisa memilih barang yang sudah disediakan. Dalam di sisi lain dia tidak memiliki kebebasan karena dia masuk di minimarket yang sudah disediakan semua. Artinya tawaran itu diberikan kepada dia. Saya melihat dari sisi itu bahwa itu bukan merupakan tindakan bebas. Oke, baik, terima kasih. Menurut saya hal ini perlu dilihat bagaimana intensi kita sebelum masuk ke dalam Alfamart itu. Yang pertama, kalau intensinya ke dalam untuk membeli minuman, berarti itu merujuk pada tindakan otonom, yaitu yang kita bisa mempertanggungjawabkannya. Bahwa intensi saya ke dalam itu, saya berikan hukuman bahwa saya ke dalam untuk membeli itu, dan itu saya lakukan. Akan tetapi, jika saya sampai di dalam dan saya memilih untuk membeli hal yang lain,
atau hal itu muncul setelah saya ada di dalam, itu merujuk pada tindakan heteronom, bahwa saya mengikuti apa keinginan saya. Itu saya, terima kasih. Sebenarnya sadar atau tidak sadar, saya kira seperti yang dikatakan oleh Pak Robi tadi, sadar atau tidak sadar, kita seolah-olah katakan kita bebas, ambil. Tetapi kita ini didorong oleh keinginan untuk memuaskan rasa haus kita, ya toh? Atau juga seringkali kita memilih karena didorong oleh iklan. Itu seringkali. Jadi kita masuk ambil. Jadi sebenarnya kita melakukan sesuatu untuk memuaskan keinginan rasa. Baik, jadi kalau kita perhatikan argumentasi dari Immanuel Kant, dia katakan bahwa berpikir dan bertindak bebas itu bersama-sama memberikan martabat khusus kepada manusia, ya. Dan martabat yang dimiliki itulah yang menjadi alasan mengapa kita harus menghormati, ya, jadi alasan yang menjadi alasan mengapa kita harus menghormati martabat manusia. Itulah yang menjadi alasan bahwa prinsip utilitarian itu salah dari perspektif Immanuel Kant, ya. Dan ini juga menjadi alasan mengapa memanfaatkan orang lain demi kesejahteraan orang lain ataupun sebanyak mungkin orang itu tetap salah, ya. Jadi ini kalau kita lihat argumentasi yang dibuat oleh Immanuel Kant, ya. Yang ketiga definisi tadi, aspek yang sama itu adalah pentingnya menghormati otonomi individu. Orang individu tidak boleh tunduk pada kehendak orang lain, ataupun tidak boleh tunduk pada kecenderungan alamiah. Dan dari definisi tadi kita juga bisa melihat pentingnya memandang individu sebagai pemilik sah atas diri dan kehidupan. Dia bisa kalau aja masuk di dalam ini. Kalau kita perhatikan, nanti sebentar kita lihat satu persatu, banyak tindakan negara. Jadi kalau kita omong tentang tindakan negara itu, saya kelompokkan ada dua. Tindakan negara dalam arti kebijakan yang diambil, atau juga produk hukum, ya. Jadi semua tindakan negara itu bisa ditempatkan dalam kedua perspektif ini. Kalau kebijakan pajak, BLT, bansos, itu bisa sekarang kita bisa tempatkan itu di dalam, entah ini masuk dalam kategori utilitarian atau ya ada yang campurannya, utilitarian, ada yang murni hak. Sekarang misalnya ini menurut saya, ya, kalau kita perhatikan, dan etika yang ada di balik itu adalah, ya, etika perhatian, undang-undang pornografi, ya. Jadi ada banyak kebijakan yang lain kita hanya bisa kita nilai dari dua perspektif ini, ya, entah utilitarian atau libertarian. Sebentar, kasus-kasusnya nanti diskusi ya. Sorry. Kalau kasus, ya, baik, dua perspektif. Dan saya sendiri kita tidak bisa katakan bahwa hanya satu. Kita tidak bisa katakan hanya semua itu hanya kan banyak produk undang-undang itu dia berada di area abu-abu seperti ini. Itu akhirnya kembali kepada warga negara. Apa yang kita mau dari negara? Terserah, kalau itu terserah dari kita warga negara. Tapi ini sedikit katakanlah saya memberikan dua perspektif, dan ini sekali lagi semuanya kembali kepada kita. Untuk dasar tindakan moral manusia di sini pilihan, pertimbangan rasional, preferensi, deliberasi, niat untuk hidup baik, semuanya kan berhubungan dengan kebajikan hidup dari setiap orang. Dan tadi dengan perspektif Kant dan Mir yang dipertentangkan itu,
kelihatannya itu membawa kita kepada ujian universalitas tentang sebuah nilai. Ya, the test of the universality of value. Ujian tentang universalitas sebuah nilai, dan itu akhirnya hemat saya sangat bagus membawa kita kepada pertimbangan praktis tentang cara hidup di ruang politik. Dan memang ini tes tentang universalitas sebuah nilai tidak hanya bertolak dari komunitarianisme atau misalnya kegunaan, atau juga tidak hanya bertolak dari ujian kebebasan libertarianisme, tapi kedua-duanya akan membawa kita ke prinsip yang lebih jauh, bagaimana kita membuat justifikasi tentang keadilan dari perspektif-perspektif itu. Yang lain silakan, mau tambah, mau beri komentar, mau bertanya, mau ini silakan. Pak, ya silakan. Bahwa diskusi sore ini saya berminat dan mau bergabung karena bagi saya ada banyak hal yang mungkin dalam dunia praksis sekarang kami menjalani, tetapi cara berpikir dan cara mengambil keputusan yang benar secara akademisi ataupun secara moral, apalagi ini dalam kaitan dengan kita sebagai orang Katolik, itu yang penting bagi saya untuk hari ini saya hadir di sini. Katakanlah, minta maaf, saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sigat, Kak Siflan senior saya. Ada banyak hal dalam dunia praksis kami sebagai pengambil kebijakan, Undang-Undang 23 tahun 2014 mengatakan penyelenggara pemerintah daerah itu adalah Bupati dan DPRD. Itu artinya dalam semua keputusan penting di kabupaten ini, dua lembaga ini menentukan semua keputusan di kabupaten ini, menentukan hajat hidup orang banyak. Pertanyaan utamanya adalah apakah kualitas kami yang di DPRD 35 orang itu sudah didukung dengan cara berpikir yang benar dalam mengambil berbagai kebijakan itu. Itulah yang menjadi pendasaran saya. Kenapa hari ini saya dengan senang hati mau kesini gitu, untuk minimal saya mau belajar banyak hal tentang hal-hal seperti ini gitu, yang dalam ya praksis saya menjalani, tapi secara cara berpikir dan pendasaran yang kuat, apakah saya masuk tidak dalam hal ini, seperti itu yang saya hal berikut, bahwa saya kira hal-hal seperti ini harus lebih dibuka untuk umum, untuk ikut terlibat semua orang dalam posisi pengambil kebijakan. Karena saya kira kalau bagi adik-adik yang dari filsafat, dari Loro atau dari Pirat, ini hal-hal yang sudah menjadi makan minum mereka setiap hari, mereka geluti, mereka diskusikan, mereka pelajari. Tetapi bagi kami yang di luar ini kan hal-hal baru yang kami butuh untuk bagaimana mengisi hidup kami dengan segala tanggung jawab kami dengan pendasaran yang benar seperti ini hari ini gitu. Sehingga saya kira kalau bagi saya pribadi, saya memang kemarin sempat mengajak beberapa teman di kantor, mari kita diskusi, mari kita ya, terlibat dalam itu. Tapi mungkin ini belum menjadi suatu yang belum menjadi suatu hal yang menarik bagi mereka. Mungkin di kesempatan berikut saya kira kalau Pater Okto mungkin nama yang sangat dikenal di kami karena diskusi dan pendapat beliau di media massa online yang dan semua Pater di sini. Tapi bagi kami mungkin itu saya ingin mengajak itu. Hal berikut bahwa kalau bagi saya harapan setiap kali kita kesempatan begini Pater, kalau boleh ada kita pilih salah satu tema atau salah satu kebijakan yang kita bisa duduk diskusi secara rapi sampai tuntas begitu. Nah, memang mungkin makan waktu, tetapi bagi saya harus seperti itu, sehingga kita tidak hanya mengupas sedikit, tetapi betul-betul dengan teori yang benar, lalu mengambil sikap yang benar. Lalu kalau boleh itu urusan kekinian yang tidak hanya di tingkat pusat, tapi juga mungkin sampai di kabupaten kota kita bisa ngambil, tidak dalam posisi mencari membenarkan siapa atau menyalahkan siapa, tetapi melihat itu secara dalam konteks apa yang kita diskusikan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Kami sebagai lembaga tinggi punya komitmen untuk itu. Maka ini akan menjadi, kalau bisa menjadi program tahunan kami. Tentu tema-temanya berbeda. Lalu soal yang ketiga tadi dalam kaitan dengan bahwa kita harus sampai kepada tindakan nyata. Kami hanya menawarkan ide-ide seperti ini, membuka sedikit
wawasan kita, pikiran kita. Nanti sesudah itu baru kalau ada yang tertarik, oh kita harus diskusi lebih lanjut, silakan. Tapi idenya itu harus inisiatif dari ini ya. Kami tidak bisa katakan ini. Jadi kalau sesudah ini lalu ada kelompok yang katakan, oh ini bagus, mungkin kita bentuk beberapa orang lalu mulai diskusi satu pokok, satu kebijakan sampai tuntas, itu terserah. Tugas kami sebagai lembaga pendidikan ini hanya untuk sedikit mendorong, sedikit memberikan sedikit wawasan untuk ini apa istilahnya, menyentil sedikit supaya masyarakat bisa berpikir lebih lanjut. Itu saya tujuan kami. Kami tidak bisa sampai ke yang detail-detail. Baik, itu terima kasih. Ya. Selama ini saya merenung pemikir-pemikir yang dipaparkan tadi, dan yang menarik buat saya itu si Robert Nozick. Forum ini luar biasa ya. Mimpi saya selama ini, kalau dulu Pak Ter, kalau 13 tahun lalu, 14 tahun lalu saya masih pakai FB. Jadi apa yang saya pikirkan saya lemparkan ke FB. Tapi sudah 14 tahun saya tidak pakai FB itu. Ya. Jadi sebenarnya pikiran ini kan kita sharing, kita diskusi untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sika ini. Terima kasih Pak Ter sekali lagi kepada Lembaga Ledalaro. Materi hari ini saya sungguh sangat bermanfaat untuk saya, dan mungkin saya ada pikiran dari tadi bingung Pak Ter, saya mau gunakan lagi FB untuk saya lempar. Provokasi sih tidak, bahwa kalau yang merasa itu provokasi urusan dia lah. Tapi ini pikiran bagus, ilmu bagus. Ya, saya akan sampaikan di teman-teman yang kami sudah sepakat ini untuk hadir sore hari ini sebanyak-banyaknya. Ternyata saya lihat tadi, ini banyak yang teman-teman belum hadir nih, rugi menurut saya. Itu saja Pak Ter, terima kasih. Saya kembalikan. Baik. Waktu permenungan bertahun-tahun, apalagi sekarang mungkin Robert Nozick akan menjadi nama baru ini, pasti dalam pikiran pasti akan itu selalu dikenang terus Nozick. Apalagi minggu depan Dr. Otto akan bicarakan tentang ini lagi itu. Terus karena dia omong khusus tentang keadilan. Saat tadi omong tentang ini bagaimana menilai gambaran umum. Nanti Dr. Otto akan menukik lebih dalam lagi. Baik. Ya, jadi memang itu harapan kami, seperti saya katakan tadi, kami satu waktu kami duduk diskusi lalu kita ini SMK ini kan nama besar, seorang sudah kenal di mana-mana, tapi entahkah kita punya ini pemikiran apa itu betul dinikmati oleh orang Momere, kota Momere atau tidak? Ya. Mungkin satu dua seperti kata, mungkin Pak Otto diminta sana sini, tapi yang lain ide banyak-banyak apakah berguna untuk masyarakat atau tidak. Lalu kami berpikir untuk ini membuat kegiatan ini ya. Jadi terima kasih kalau memang ini kegiatan diapresiasi. Silakan ya. Ini saya menjadi agak tersentak dengan apa yang Pak Felix sampaikan dalam komentar terakhir tadi soal bagaimana kita perlu justifikasi atas nilai-nilai keadilan ini. Saya kemudian mulai berpikir apakah mungkin konsep ini karena tadi dalam pandangan saya itu kelihatan libertarian ya. Libertarian itu yang kita anggap teori-teori yang paling ideal untuk praktek-praktek demokrasi. Hanya apakah kemudian perlunya justifikasi ini menjadi semacam apa ya? Semacam bentuk kesangsian bahwa konsep ini agak tidak realistis untuk kita jalankan. Barangkali untuk meyakinkan saya dan bisa teman-teman lain, apakah mungkin ada praktik-praktik mungkin secara empiris, ada pengalaman-pengalaman misalnya negara-negara dan demokrasi yang sudah maju misalnya, kira-kira praktik mereka terhadap teori-teori ini seperti apa misalnya? Konsep bernegara yang seperti ini, politik seperti ini. Kita anggaplah kan mereka di Jerman segala macam itu. Kira-kira bagaimana praktik ini di sana?
supaya kita yakin bahwa, karena tadi saya dalam hati memang saya kemudian melihat bahwa ya praktek ini banyak yang salah. Misalnya tadi teman-teman anggota dewan bicara ya, mereka punya pengalaman di dewan, barangkali ada yang sekarang sedang duduk ini. Produk-produk ini kan produk-produk hukum ya, perda lah segala macam, itu juga tentu kita lihat masih banyak ini ya, masih banyak mengebiri hak-hak asasi manusia. Nah, mungkin barangkali ada serinya, ada pattern untuk meyakinkan kita tentang kalau kita perlu justifikasi keadilan sosial ini, apakah konsep ini realistis atau memang mungkin perlu disandingkan, atau kira-kira bagaimana materi itu? Saya kembali. Baik, saya pilih itu tidak bisa. Tetapi paling kurang untuk para pengambil kebijakan ketika mereka mendiskusikan sesuatu, prinsip-prinsip ini harus dipikirkan. Entahkah ini nanti melanggar martabat orang lain, apakah ini untuk kepentingan. Jadi hal-hal ini harus menjadi pertimbangan ketika mendiskusikan sebuah kebijakan ataupun produk hukum. Dan tidak mungkin kita katakan produk hukum ini murni libertarian, tidak akan terjadi. Negara Eropa yang katakan sangat liberal pun mereka tetap memperhatikan prinsip utilitarian. Jadi kita tidak akan pilih hitam putih yang ini, tidak. Tapi poin saya sebenarnya, tujuan saya adalah memberikan prinsip ini supaya ya masyarakat umum, kita semua ketika mengambil sebuah tindakan, ketika mengambil sebuah keputusan, kebijakan, kita harus ini mempertahankan kebebasan, lalu prinsip lain itu diabaikan. Itu tidak mungkin, kita tidak akan bisa. Dan seperti tadi, kalau dalam kaitan justifikasi kita membenarkan sesuatu, kita tidak akan membenarkan dengan hitam putih juga, ya. Kita tidak akan begitu. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Tapi sebenarnya poin saya, mengapa saya mempresentasikan, toh akhirnya seperti saya katakan bagian terakhir, semua kepada kita, kembali kepada kita. Ini prinsip-prinsipnya. Dan saya kira para pengambil keputusan, para pembuat undang-undang, regulasi-regulasi, coba ketika merumuskan itu coba pikir hal-hal ini. Karena yang kalau banyak kebijakan hukum, produk hukum yang hanya orang perhatikan itu hanya hak orang atau hanya kepentingan ini, lalu mengabaikan begitu saja hak orang. Seperti saya angkat contoh tadi soal undang-undang pornografi. Itu untuk saya, tidak tahu yang lain, terserah. Tapi untuk saya ini murni utilitarian. Lebih mementingkan menjaga moralitas warga negara, ini akhirnya mengabaikan hak-hak pribadi orang. Ya. Coba kamu cek di situ, apakah ada hak orang itu dilindungi di situ? Oke, baik. Tapi poin untuk menjawab pertanyaan tadi ya, saya tidak bisa berikan contoh apapun juga di negara mana yang murni terapkan utilitarian lalu ini tidak akan pernah. Tetapi intinya adalah bahwa dalam mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah kebijakan, apalagi merumuskan hukum, undang-undang, hal-hal ini coba diperhatikan. Aspek-aspek ini perlu dipertimbangkan. Pada akhirnya kita katakan oke, kita akan hanya ambil ini saja, prinsip ini. Tidak mungkin, tapi coba semua nilai dipertimbangkan untuk rugi. Terakhir ini di KPU juga masalah-masalah moral ini dalam polarisasinya dengan hukum sering juga kami alami. Sehingga ketika ada tawaran untuk kelas ini, saya senang juga, paling kurang sebagai penyegaran, karena sudah lama sekali tidak belajar atau baca lagi tentang etika ini. Yang ada dalam pikiran saya ini masih Aristoteles, Epikuros, Stoa, etika eudaimonia, kok apa itu? Etika kebahagiaan. Lalu kemudian Kant, etika kewajiban. Hari ini ada lain lagi, dan saya merasa sangat tertinggal. Saya tidak tahu sejak bukan DOS tahun 90 ya, bukan DOS. Lalu mulai melanglang buana di dunia pers dan sebagainya. Kemudian LSM sebentar, lalu KPU. Ternyata filsafat ada gunanya juga. Paling kurang memberi cakrawala dan sebagainya ketika bekerja. Tapi kalau tidak disegarkan, atau seperti kalimat pembuka dari Pater tadi, pengalaman yang tidak direfleksikan tidak pantas untuk dihidupi, saya kira itu cocok sekali. Termasuk bukan hanya riwayat pribadi, tapi juga
riwayat bersama dalam suatu masyarakat ketika tidak ada penyegaran. Dan hari ini saya senang karena dia lalu turun gunung dan membagikan ilmunya untuk kami-kami yang lain yang mungkin belum pernah dengar atau yang sudah lupa seperti saya. Terima kasih. Baik, yang silakan. Mas Yafeli, negara adalah saya. Ketika saya sandingkan dengan paham ini, kacau nanti. Jadi apalagi adik saya Philip tadi dalam kapasitas sebagai anggota DPR, mereka melahirkan kebijakan publik, itu nanti mau ikut yang mana? Ya kan? Secara tata pemerintahan mereka sudah punya indikatornya dalam melahirkan sebuah produk hukum, ada indikatornya. Tapi dalam etika moral itu diperhadapkan lagi. Nah, ini satu tantangan. Dan ini ruwet sekali. Pasti akan sulit. Begitu banyak potensi yang akan hilang di tengah masyarakat kalau ini dipertentangkan. Nah, sore hari ini saya begitu antusias mempelajari dua paham ini, dan saya coba berjelajah dalam pemikiran saya kalau seandainya ini lari ke dalam paham ideologi, karena ideologi yang sudah kita yakini selama ini adalah ideologi Pancasila, bukan liberalisme, bukan sosialisme, bukan utilitarisme atau apa. Nah, bagaimana posisi kita sebagai warga negara untuk menikmati itu kalau kita dihadapkan dengan paham ideologi ini? Nah, bagaimana sikap negara mengambil jalan tengah kalau seandainya kita diperhadapkan dengan situasi ini? Teman-teman di DPR ataupun para pengambil kebijakan, entah itu kebijakan politik atau apapun yang bersifat berdampak publik, pasti juga akan terganggu. Nah, mungkin minta maaf Pak Taryo, saya ingin dapat satu pencerahan lagi supaya kita, terutama saya, ini filsafat Pak Taryo, saya dulu belajar di bangku kuliah hanya 2 semester. Waktu saya kuliah di Jogja dulu tahun 88-89. Pengantar ilmu filsafat semester 1, semester 2 sudah itu MKDU yang lain. Jadi masih mentah. Nah, mungkin dalam konteks praksis kami yang pelaku-pelaku entah LSM, entah anggota DPR, kita belajar lebih jauh lagi tentang ini. Terima kasih Pak, saya kembalikan. Filsafat orang datang membenarkan semua yang dibuat, tidak pernah. Kita justru menantang orang berpikir lebih lanjut. Kalau kita bicara tentang filsafat Pancasila, filsafat Pancasila itu kan sebuah ideologi terbuka. Kita tidak katakan dia menjadi ideologi tertutup, ya, karena bahaya kalau dia menjadi ideologi tertutup. Semua ideologi itu harus menjadi ideologi yang terbuka untuk direfleksikan, terbuka untuk disesuaikan, terbuka untuk kembali. Karena kalau dia menjadi ideologi tertutup itu berbahaya. Itu nanti terjadi seperti yang di Jerman dulu. Jadi apapun juga kita harus lihat Pancasila, undang-undang. Memang kalau kita perhatikan di undang-undang itu kan hak-hak kebebasan itu ada di situ tuh, diatur pasal 27 itu. Ya, diatur semua. Jadi semua ini diatur di dalam undang-undang kita. Jangan berpikir bahwa undang-undang kita ataupun Pancasila itu hanya mengatur satu aspek. Pancasila itu kebebasan beragama itu juga diatur. Kan itu soal kebebasan. Liberalisme itu poin. Tapi kalau kita perhatikan ya apa yang saya paparkan tadi, ya kita rasa bahwa ini ekstrim ya, nosik itu ekstrim. Ya benar ekstrim. Tapi kita juga tidak akan pernah mengambil lurus-lurus pemikirannya, ya. Karena kalau kita lurus-lurus, ya itu sama dengan kita membeo saja kita. Kita tidak bisa. Prinsip dasarnya adalah bahwa kita tidak pernah boleh mengambil sebuah ide secara harafiah, secara lurus. Tapi saya senang bahwa ini kita membuka pemikiran kita, membuka bahwa ternyata ada perspektif lain daripada yang kita selama ini kita sudah merasa nyaman, dan kita di zona nyaman, kita rasa nyaman dengan ini, lalu ada ide lain, ya. Baik. Jadi saya mengajar filsafat politik dan
banyak yang di ruangan ini belajar filsafat. Yang saya kira yang belajar filsafat ini tidak pernah merusakkan negara ini ya. Tidak pernah, tidak ada yang merusakkan negara. Bahkan yang belajar filsafat itu ini yang sangat membantu untuk mendirikan negara ini. Lebih banyak tersenyum. Dia tidak pernah merusak. Jadi jangan terlalu cemas bahwa pemikiran ini akan tidak. Saya juga tidak berpikir ke arah itu. Tapi perlu juga kita lihat ini, ada perspektif ini ya. Daripada kita hanya lihat bahwa ini. Makanya saya pernah bilang kuliah umum ini tujuannya untuk itu, menantang sedikit. Oh, boleh berpikir. Oh, daripada kita selama ini hidup yang rutin, yang normal, yang biasa. Tapi dengan ini kan sedikit ya. Jadi itu saja tanggapan saya berkaitan dengan ini. Baik. Apa yang lain-lain dan ya mungkin ini hal yang berat buat saya untuk memahami. Tapi saya tertarik untuk memahami lebih jauh soal hal-hal seperti ini yang akan disampaikan secara berseri ini. Mudah-mudahan saya akan hadir terus di setiap seri ini. Kalau dari awal penyampaian Pater tadi bahwa ini dua pandangan ini untuk menilai atau mengukur ukuran-ukuran kebaikan, kemudian memastikan atau mempelajari moralitas hidup bersama dan lain-lain. Dalam bayangan saya, ketika kita melakukan evaluasi terhadap tindakan atau kebijakan atau apa yang dilakukan oleh negara, pada satu sisi kita bisa menilai negara melakukan pengambilan kebijakannya dengan pandangan utilitarianisme, dan kita beranggapan ketika kita mengevaluasi bahwa ini berbeda dengan pandangan kita pada saat kita mengevaluasi, misalnya kita menilai terabaikan seperti itu. Tapi ketika kita mengatakan bahwa ini kembali kepada, kita tidak bisa mengatakan hitam putih, kita tidak bisa memastikan bahwa ini sesuatu yang benar, ini kembali ke pribadi lepas pribadi. Dalam bayangan saya, standar atau ukuran kebaikan seperti apa yang harus kita jadikan sebagai standar, karena ini akan kemungkinan tetap akan menimbulkan konflik pemikiran atau ketidaksepakatan antara negara dengan kita yang melakukan evaluasi. Saya kemudian memaklumi jika kemudian Rocky Gerung tidak pernah menyatakan sepakat dengan tindakan negara, yang kemudian orang yang mengevalukan Jokowi kemudian mengatakan Rocky Gerung beginilah begitulah. Tapi ketika saya melihat dua pandangan ini, adalah sesuatu yang wajar ketika misalnya orang tetap berpendirian bahwa apa yang dilakukan oleh negara itu tidak ada benarnya. Misalnya dalam hal yang paling masuk akal bagi saya adalah bahwa pandangan-pandangan ini mungkin akan bisa aplikatif ketika dalam hal-hal yang mikro. Salah satu hal kecil yang mungkin misalnya bayar pajak, besaran nilai pajaknya misalnya, mungkin itu bisa kita nilai sebagai sebuah dengan menggunakan pandangan itu. Tetapi ketika kita melihat secara makro satu kebijakan yang besar keseluruhan, mungkin ini perdebatan yang tidak akan ada habisnya, karena standar kebaikan, keburukan itu menjadi nilai masing-masing orang yang menilai atau mengevaluasi itu. Sedangkan di pihak negara pun juga memiliki kebaikan keburukan yang menjadi dasar dia mengambil kebijakan. Ini agak, ya mungkin saya tentang ini agak kebimbangan untuk terus bagaimana. Apakah kita memaklumi kemudian ketika kita mengkritik bahwa undang-undang pornografi itu betul-betul utilitarianisme, tapi apakah kemudian kita harus menerima, memahami bahwa oh ya sudah, itu cara pandang dia, cara pandang saya adalah seperti ini. Sikap kita untuk menilai itu yang menurut saya kemudian kita mengambil
kesimpulan ya kembali ke masing-masing pribadi. Baik, terima kasih. Kalau ketika menilai ini kita harus melihat itu dari dua perspektif ini secara seimbang. Ya. Karena kalau tadi, oke, kebetulan Pak Tito menyinggung Rocky Gerung, dia seorang filsuf ya, belajar filsafat. Tapi kalau saya menama Rocky Gerung itu sebagai seorang sofis modern. Kaum sofis itu bagi yang belajar filsafat tahu itu satu kelompok guru kebijaksanaan. Mereka itu mengajar dari kota ke kota, itu mengajar filsafat, tapi mereka mengajar filsafat sebagai sebagai karya. Menilai. Terima kasih Pak. Yang kedua, perlu juga saya memberikan apresiasi kepada ketiga kaum hawa yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih banyak di antara kita laki-laki, mereka tiga hadir muncul di sini. Kita refleksikan masing-masing kenapa saya menyampaikan ini. Yang 30% memenuhi kota. Okay. Ini sebuah gerakan untuk kebebasan. Lalu berikut Pater, ini saya mau menyampaikan kebingungan saya dari materi tadi. Tadi Immanuel Kant menjawab dari mana hak asasi itu diperoleh. Dia bilang ketika kita berpikir dan mempunyai kebebasan, itulah individu menjadi bermartabat. Lalu saya masih bingung bagaimana dengan anak-anak yang belum mempunyai kemampuan berpikir dan tidak mempunyai kebebasan. Mereka masih ada di bawah pendampingan orang tua. Atau bagaimana juga dengan kaum perempuan yang masih saat ini dalam tanda kutip masih ditindas. Mereka belum bisa berpendapat atau memiliki kebebasan. Apakah mereka tidak memiliki martabat, atau martabat yang dimaksudkan Pater dari hasil berpikir dan kebebasan itu martabat yang bagaimana? Terima kasih. Berpikir hasil dari saya berpikir tidak, tapi pas sejak kita lahir itu kita membawa serta itu rasionalitas. Kan definisi manusia adalah makhluk rasional, ya. Jadi kemampuan berpikir itu dimiliki oleh manusia sejak dia lahir. Mungkin level anak kecil itu masih kan belum berkembang kan, tetapi itu tidak berarti bahwa kita seenaknya saja. Jadi kan katakan bahwa sebagai sebuah potensi kemampuan itu sudah dimiliki oleh manusia sejak dia lahir, ya sejak. Jadi kita tidak mengatakan bahwa martabat itu tergantung dari entahkah dia memanfaatkan, mengaktualisasikan. Bukan itu hasil dari pemikiran, bukan hasilnya. Tetapi bahwa ada kemampuan. Dan kemampuan itu ya bisa pada berbagai macam level. Ya, seorang anak kecil dengan kemampuan berpikir seperti itu, kita yang sudah dewasa dan sebagainya. Ya, jadi sekarang tidak katakan bahwa kita memiliki martabat manusia karena engkau sudah mampu berpikir sendiri, Tetapi dia katakan bahwa kemampuan itu sesuatu yang ada sebagai potensi sekalipun, tidak harus diaktualisasi kan, potensi dan aktus. Ya, jadi dia sebagai potensi, dan potensi itu dimiliki oleh semua orang. Bahwa nanti kemudian ada yang mengaktualisasikannya lebih dari yang lain, ya mungkin karena ada orang yang belajar banyak, ada orang yang baca banyak, dia akhirnya menjadi lebih. Tetapi sebagai potensi itu ada, dan itu yang menjadi dasar martabat kita di potensi itu. Bukan soal bahwa kau aktualisasi kan, ya, bukan mengaktualisasi itu. Jadi kalau dalam orang belajar filsafat itu adalah potensi aktus. Dan potensi sesuatu yang dimiliki, aktualisasinya kan itu dua hal ini. Baik, jadi itu ya. Jadi poinnya Immanuel Kant kata bahwa karena kita manusia, dan sebagai manusia sejak lahir kita memiliki kemampuan.